Halo pemirsa Sawiki Hadian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Canggu, Badung, Bali. Pengendara yang menggunakan jalur tersebut terjebak selama berjam-jam dalam kemacetan. Sementara toko kembang api diserbu puluhan pembeli. Jelang Tahun Baru, Bali dipenuhi ribuan pengunjung. Kemacetan parah terjadi di Jalan Raya Canggu, Kuta Utara, Bali. Dari sore, ratusan kendaraan terjebak macet hingga malam hari. Ratusan pengguna jalan termasuk wisatawan terjebak selama berjam-jam dalam kemacetan. Antrean kendaraan dari arah Desa Tibu Beneng menuju Desa Canggu, Desa Cemanggi maupun dari arah sebaliknya macet parah. Peristiwa macet parah ini pun viral di media sosial. Sementara itu, ratusan warga menyerbu toko kembang api. Mereka membeli kembang api untuk perayaan malam pergantian tahun. Bali masih menjadi lokasi favorit baik untuk wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk merayakan malam pergantian tahun. Salah satu toko sampai kewalahan untuk melayani pelanggan. Ya, pemirsa, sebanyak 24 panggung hiburan akan memeriahkan pergantian tahun baru di Jakarta malam hari nanti. Salah satu panggung utama dan terbesar berada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti apa persiapannya dan siapa saja musisi yang akan tampil? Esra Ambarita, silakan laporannya. Pemirsa, menyambut pergantian tahun dari tahun 2024 hingga 2025 telah disiapkan sejumlah panggung ataupun ada 24 panggung yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta maupun dari pihak swasta. Salah satunya tempat saya mengabarkan yakni panggung yang ada di kawasan Bundaran HI. Di tempat saya mengabarkan ini salah satu panggung yang cukup ikonik dan yang termegah. Nah, kalau pemirsa bisa lihat di belakang saya bahwa saat ini sedang pengecekan, pembenahan, kemudian juga tengah persiapan untuk menyambut tahun baru 2025. Panggung ini juga bersolek sedemikian rupa karena kalau berdasarkan pemantauan kami bahwa disediakan juga beragam videotron ataupun videotron yang melingkar ataupun ini di kawasan Bundaran HI sehingga masyarakat ini bisa nanti merasakan bagaimana megahnya panggung yang ada di kawasan Bundaran HI ini. Nah, informasi yang kami terima bahwa sejumlah musisi tanah air yang nanti hadir di sini adalah mulai dari Yuranuyita, kemudian juga ada Ran dan sejumlah musisi lainnya. Kemudian juga nanti akan ada pesta kembang api, kemudian juga Videotron Show, yakni akan ada 800 Videotron Show yang nanti juga mewarnai pergantian tahun pada malam hari ini. Kemudian juga ini untuk kantung parkirnya akan ada di hotel-hotel di sekitar kawasan Sudirman maupun di kawasan tempat saya mengabarkan ini. Kemudian juga nanti untuk kantung parkir juga akan ada di sekitaran Monas dan juga di sejumlah kantor-kantor yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Sementara itu dari pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta menghimbau kepada masyarakat agar ini diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum karena ini memiliki tarif Rp1 saja yakni untuk MRT kemudian juga LRT Transjakarta. Nah, dari Jakarta, Esra Ambarita, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, jelang malam pergantian tahun, polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan terkait kebijakan Car Free Night meski bersifat situasional. Jalur Sudirman Harmoni akan ditutup mulai pukul 6 petang hingga pukul 1 dini hari usai seluruh rangkaian acara selesai. 15 panggung hiburan tersebar sepanjang Sudirman Harmoni selama Car Free Night. Anda yang akan menuju ke sekitar kawasan ini, perhatikan agar mencari jalur alternatif. Sementara bagi Anda yang ingin menikmati malam pergantian tahun di Jalan Sudirman Harmoni dan membawa kendaraan pribadi, Pemprov Jakarta menyiapkan puluhan kantong parkir di gedung-gedung sepanjang Sudirman Harmoni. Namun sebaiknya gunakan transportasi umum, pasalnya LRT, MRT, Transjakarta, dan KRL akan beroperasi penuh 24 jam, serta diberlakukan tarif Rp1. Ya, jelang malam pergantian tahun, Pantai Ancol juga menjadi salah satu lokasi yang menggelar panggung hiburan. Sejak pagi, warga mulai menyerbu kawasan Ancol.
Ya pemirsa, kawasan Ancol menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga Jakarta maupun luar kota untuk merayakan Tahun Baru 2025 pada malam hari nanti. Dan memang Ancol ini akan menggelar acara perayaan Tahun Baru 2025 dengan tema liburan penuh ceria. Dan akan menghadirkan berbagai pertunjukan seperti Panggung Gempita 2025 yang akan menghadirkan musisi ternama di Indonesia dan akan dilaksanakan di Pantai Karnaval Ancol. Lalu juga akan ada pertunjukan drone light show yang akan menerbangkan sekitar 1.000 drone dan hal ini menjadi pembeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu juga akan ada pertunjukan musik dangdut yang akan dilaksanakan di Pantai Festival Ancol. Dan terakhir tepat di malam hari nanti, tepatnya di tengah malam hari nanti akan dilaksanakan musical fireworks yang akan menghiasi langit Ancol ini dengan petasan-petasan yang sangat indah tentunya. Dan memang walaupun pertunjukan-pertunjukan ini akan dilaksanakan pada malam hari nanti, tetapi siang hari ini pun kondisi area Ancol ini sudah dipadati oleh para pengunjung yang berlibur santai bersama keluarga. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Adi Supriyatna, News melaporkan. Ya, pemirsa, bagi Anda yang ingin merayakan Tahun Baru di Puncak Bogor harus menyimak informasi ini. Mulai pukul 18 malam nanti, seluruh kendaraan dari Jakarta yang melewati gerbang tol Ciawi akan dialihkan ke arah Sukabumi. Kawasan Puncak akan memberlakukan Car Free Night mulai pukul 21 malam nanti. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta memadati jalur menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Wisatawan datang ke kawasan Puncak lebih awal untuk menghindari penutupan arus jelang pergantian tahun baru malam nanti. Selain menerapkan ganjil genap kendaraan, Polres Bogor akan mengalihkan kendaraan dari gerbang tol Ciawi ke arah Sukabumi mulai pukul 18 malam nanti. Sementara Car Free Night atau bebas kendaraan di kawasan Puncak akan diberlakukan mulai pukul 21. Hingga pada pukul 18.00 kita akan menutup arus lalu lintas yang mengarah ke Puncak dan mengalihkan ke arah Ciawi dan Kucimi. Selain ganjil genap, hari ini Polres Bogor juga memberlakukan sistem satu arah secara situasional untuk mengurai penumpukan kendaraan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak hanya Puncak Bogor dan Malioboro Yogyakarta, wisatawan juga menyerbu kawasan-kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, dan Bali untuk merayakan pergantian tahun. Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas mengantisipasi membludaknya wisatawan. Sejak libur Hari Raya Natal hingga saat ini jelang pergantian tahun, kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih diserbu wisatawan. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata dari kota lain. Untuk mengurai macet, polisi memberlakukan rekayasa buka tutup jalur, terutama di area wisata, hotel, dan lokasi kuliner. Kemacetan diprediksi akan terjadi hingga malam pergantian tahun. Kami dari jajaran Satlantas Cimahi akan melaksanakan CP One Way Sepenggal mulai dari Betty sampai dengan Grand Hotel untuk mengantisipasi libur panjang masyarakat yang akan mengarah ke. Sementara siang ini lalu lintas di kawasan Pantai Kuta Bali mulai padat. Kawasan Kuta akan menjadi pusat keramaian wisatawan saat malam pergantian tahun. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan dan pengunjung diarahkan memarkir kendaraan di sejumlah kantong parkir yang disediakan. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kota Tua Jakarta menjadi salah satu titik perayaan pergantian tahun baru. Jakarta Light Festival dengan atraksi cahaya dan video mapping akan menjadi salah satu hiburan yang bisa dinikmati. Kota Tua Jakarta, tepatnya di Taman Fathahillah, terus ramai didatangi warga jelang malam pergantian tahun baru. Lokasi ini menjadi satu dari 5 titik perayaan pergantian tahun. Jakarta Light Festival juga digelar sejak kemarin hingga malam pergantian tahun. Berbagai hiburan seperti atraksi cahaya hingga kemegahan video mapping dengan tema Kick Off 500 tahun Jakarta menjadi puncak hiburan. Diprediksi 41.000 pengunjung akan datang ke Kota Tua Jakarta untuk merayakan pergantian tahun 2024-2025.
Anda yang akan menuju Kota Tua Jakarta diimbau untuk menggunakan transportasi umum yang akan beroperasi 24 jam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain liburan di Jakarta, Anda yang ingin keluar kota apakah sudah punya ide untuk liburan tahun baru? Kalau belum ada untuk idenya, wisata alam bisa jadi alternatif liburan tahun baru Anda. Salah satunya mengunjungi kecantikan Kawah Sikidang di Pegunungan Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan Kayangan sepanjang 1 km di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah dibadati ribuan wisatawan pagi tadi. Datang dari berbagai daerah, wisatawan antusias menikmati kecantikan Kawah Sikidang dan menikmati hawa sejuk pegunungan. Emang bagus ya, kalau pemandangannya juga anaknya juga minta kesini soalnya. Ini baru pertama kali atau udah? Ini ketiga. Ketiga kali. Berarti nggak kapok ya? Tiap tahun mesti kesini. Buat ini aja sih, refreshing. Cari udara yang lebih segar alam. Menawarkan sederet keindahan alam, dataran tinggi Dieng dikunjungi lebih dari 8.000 orang jelang libur tahun baru ini. Alternatif wisata dengan udara sejuk pegunungan juga bisa Anda dapatkan di kawasan Pandeglang, Banten, yaitu dengan mengunjungi wisata pemandian alam Cikoromoy. Sejak periode libur Natal hingga Tahun Baru ini, wisata pemandian dengan panorama pegunungan Pulau Sari dan Gunung Karang ini tak pernah sepi. Harga yang terjangkau menjadi daya tarik pengunjung untuk bersantai bersama keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa tergiur karena kerjasama penyedia makanan, program makan bergizi gratis puluhan pengusaha catering di Kediri justru tertipu. Mereka masing-masing diminta menyetorkan uang sebesar Rp1 juta untuk jaminan kontrak 5 tahun. Belasan emak-emak pemilik usaha catering di Kediri, Jawa Timur mendatangi Sekretariat Kelompok Masyarakat atau Pokmas Manunggal Ciptoroso. Mereka mengadukan Margareta, anggota Pokmas Manunggal Ciptoroso yang diduga telah melakukan penipuan. Awalnya, Margareta menawarkan pengusaha catering untuk ikut menjadi penyedia makanan program makan bergizi gratis. Dengan janji kontrak selama 5 tahun, masing-masing pengusaha catering diminta menyetor uang jaminan Rp1 juta. Total uang yang disetor kepada Margareta sebesar 72 juta. Pertama gitu nggak ada pembayaran berapa gitu nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar seribunya itu 1 juta. Setelah diselidiki, Margareta ternyata tidak lagi menjadi anggota Pokmas Manunggal Ciptoroso. Pungutan uang dari para pemilik usaha catering atas inisiatif pribadi. Gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini maaf ya, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung. Korban mendesak agar Margareta mengembalikan uang yang telah mereka setorkan. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien bayi 5 bulan ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Sebelumnya sang bayi sakit dan meninggal usai 2 jam dirawat di rumah sakit tersebut. Bayi laki-laki berusia 5 bulan meninggal usai 2 jam dirawat di IGD Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Sungguh ironis, alih-alih dibawa pulang, orang tua bayi justru meninggalkan jenazah putranya di rumah sakit. Awalnya orang tua bayi beralasan akan mencari pinjaman uang untuk biaya rumah sakit lantaran BPJS miliknya ditolak. Namun hingga belasan jam, orang tua bayi tidak kunjung kembali ke rumah sakit dan juga tidak meninggalkan KTP. Si orang tua ini bilangnya ke depan, ternyata sampai jam 6 pagi kok tidak kunjung diambil atau diproses. Dari pihak depan pun tidak ada menghubungi dari pihak perawat di dalam di IGD. Kemudian diceklah, sempat dicari-cari sama pihak rumah sakit di mana orang tuanya. Lalu pada jam sekitar pukul
8 nomor yang didaftarkan itu sudah dihubungi sama pihak rumah sakit. Namun yang ngangkat ternyata tetangga. Polisi masih mencari identitas orang tua bayi dan mendatangi rumah kontrakan di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Namun rumah kontrakan kosong, orang tua bayi telah pindah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyindir diskon vonis pada terdakwa korupsi timah Harvey Muiz. Dengan kerugian ratusan triliun, seharusnya hakim menjatuhkan vonis penjara 50 tahun. Kalau triliun, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira.